Umat Islam di negeri ini sudah mafhum bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU. Para ulama atau kiai di Nusantara pastilah mengerti bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari gurunya para ulama, penulis belasan kitab penting dalam Islam. Tapi berapa banyak orang yang mengetahui bahwa ia juga punya perhatian pada dunia pertanian? Ya, belum banyak tersiar bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama yang memiliki perhatian kepada kaum tani, pada kesuburan tanah, serta menyerukan kepemilikan tanah. Ketahuilah, kakek Gus Dur itu telah menulis tentang pertanian dengan judul Keutamaan Bercocok Tanam dan Bertani, dengan judul kecil Anjuran Memperbanyak Hasil Bumi dan Menyuburkan Tanah, Anjuran Mengusahakan Tanah dan Menegakkan Keadilan. Tulisan satu halaman itu dibuat majalah Suara Muslimin Indonesia nomor 2 tahun kedua 19 Muharram 1363. Sudah jamak seorang kiai ketika menulis yang banyak dikutip adalah Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama. Di antara nas yang dikutip adalah hadis Imam Bukhari. Tak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau mencocokkan tumbuh-tumbuhan, kemudian tanaman itu dimakan burung atau manusia, melainkan dihitung menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Sebetulnya tidaklah mengherankan jika Hadratus Syekh amat perhatian pada dunia pertanian, dan Mbah Hasyim sendiri, seperti data diri yang diserahkan ke penjajahan Jepang, pekerjaan resminya adalah petani dan guru agama. Adalah fakta bahwa Nahdlatul Ulama pada waktu itu sangat peduli pada nasib petani. Lihat saja dalam Bahsul Masail atau majelis para ulama untuk membahas persoalan-persoalan keumatan yang diselenggarakan NU dari tahun 1926 sampai 1945. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pertanian, tanah, tambak, zakat petani, hingga sedekah bumi, atau ritual kaum tani untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Bahkan berdirinya NU salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kaum tani, mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan persahabatan, yang tiada dilarang secara agama Islam. Tokoh-tokoh NU jika berpidato di muka umum atau di rapat-rapat NU memilih diksi-diksi yang dekat dengan kaum tani, tanah air atau bumi. Sekedar contoh, Rais Am PBNU Kiai Wahab Hasbullah dalam doa iftitah Muktamar NU ke-25 di Surabaya menegaskan, mewarisi bumi. Ini artinya membangunnya agar menjadi suatu dunia yang sejahtera, aman, dan makmur, yang di dalam berisi keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Mbah Hasyim dalam tulisannya menerangkan bahwa petani adalah benteng terakhir bagi pertahanan negeri. Mengutip tulisan Muntaha dari kitab Amalil Khutobah, Mbah Hasyim menulis, pendek kata, Bapak Tani adalah gudang kekayaan, dan daripadanya itulah negeri mengeluarkan belanja bagi sekalian keperluan. Pak Tani itulah penolong negeri apabila keperluan menghendakinya, dan di waktu orang-orang mencari-cari pertolongan. Pak Tani itu ialah pembantu negeri yang boleh dipercaya untuk mengerjakan sekalian keperluan negeri, yaitu di waktunya orang berbalik punggung atau tak sudi menolong pada negeri. Dan Pak Tani itu juga menjadi sendi tempat negeri didasarkan. Di akhir tulisan, seraya mengutip kitab akhlak yang masyhur di pesantren, Adabud Dunya, Mbah Hasyim menyeru bahwa dunia akan tertib jika 6 hal terpenuhi. Pertama, agama yang ditaati. Kedua, pemerintah yang berpengaruh. Ketiga, keadilan yang merata. Keempat, ketentraman yang meluas. Kelima, kesuburan tanah yang kekal. Dan keenam, cita-cita yang luhur.